قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Maknanya ila akhiri wallahu a'lam. Qad nara, sungguh-sungguh kami Allah telah melihat taqalluba wajhika, berbolak baliknya wajahmu, tanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fis sama, ke langit. Ini tidak menunjukkan bahwa Allah di langit, tidak. Tetapi menunjukkan bahwa as-sama qiblatud doa. Langit adalah kiblat doa. Sebagaimana Ka'bah kiblat salat. As-sama qiblatud doa. Kemudian perpindahan arah kiblat itu juga menunjukkan bahwa Allah tidak di satu arah. Seandainya Allah itu di timur, ya pasti kita sholat selalu menghadap ke timur. Atau seandainya Allah itu di barat, maka pasti kita sholat selalu menghadap ke barat. Allah tidak di timur, tidak di barat. Hanya ramz saja, ramzul ibadah. La fis sama, wala fil ardi. Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di timur, tidak di barat. Karena Allah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta timur, pencipta barat. Andai Allah Ta'ala berada di salah satu mazkur tadi, maka di mana Allah ketika belum ada langit, belum ada bumi, belum ada timur, belum ada barat. Maka Allah sebelum ada langit bumi sudah ada. Setelah ada langit bumi tetap ada. Allah sebelum ada langit bumi dan setelah ada langit bumi ya tetap seperti itu, yaitu itu. La yatabaddalu wa la yatahawwalu, tidak berubah-ubah Allah Subhanahu wa taala. Tetap. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang bisa dipaham dari ayat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat di dalam memberikan ijabah ke keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi bolak-balik menghadap langit. Walanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh memindahkan untukmu arah kiblat tardaha yang kau sukai. Makanya penting kita ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hati Nabi ingin apa? Selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting itu ya. Itu masalah sangat penting kalau di ajaran Thariqah, di ajaran Sufiyah, penting sekali itu. Mengusahakan kita berada di qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qalbina sudah jelas. Kita cinta kepada Nabi, Nabi ada di hati kita. Tapi kalau kita ada di hati Nabi, itu belum tentu, perlu diusahakan. Di antaranya ya bagaimana biasa imtithalul awamir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa laksanakan, melarang apa jauhi, dan memperbanyak salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga memperbanyak doa-doa
ja'alni fi qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni fi qalbi habibika sayyidina Muhammad. Ya, sebangsa itu kan banyak itu. Doa-doa dan salawat-salawat para aulia yang faedahnya diterangkan untuk berada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada di hati Nabi, nah itu kiblat saja ini bisa dirubah oleh Allah Ta'ala. Qul nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum, dan berada di tempat mana saja kalian, fawallu, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrahu, ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang Yahud dan Nasara, orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahud dan Nasara, disebut juga ahlul kitab, la ya'lamuna, sungguh-sungguh mereka tahu, annahul haqqu min rabbihim, sungguhnya urusan menghadap kiblat ini perubahan dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram adalah perintah Allah, kebenaran dari Allah. Maksudnya betul-betul disuruh Tuhan ini, mereka tahu. Hanya karena sebab titik-titik mereka tetap ingkar. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Kemudian peristiwa ini, yakni tahwilul qiblah ini, menurut kitab Tajul Muslimin kedua, terjadinya pada bulan Rajab, halaman 448. Faedah perintah pemindahan kiblat itu terjadi di bulan Rajab, sebelum perang Badar. Di Masjid Bani Salamah. Malam Senin nanti itu bulan Rajab ya. Mulai malam 1 Rajab udah hati-hati itu. Berbanyak ibadah, berbanyak istighfar. Boleh baca buku karangan saya. Yang harus diamalkan bulan Rajab. Di malam pertama itu doa diijabah, berbanyak doa. Syukur-syukur bisa tidak tidur. Kalau tidak mampu, usahakan nisful lail atau nisful lail al-akhir tidak tidur. Berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Perbanyak juga salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nur Muhammad kan lahirnya bulan Rajab. Kemudian yang ingin puasa silahkan, saya beri ijazah sekali sekarang ini, yang ingin puasa sebagaimana kebiasaan guru saya Syekhuna Abu Yahya dan masyayikh saya yang lain, dari mulai tanggal 1 Rajab ditambah Sya'ban, dipaskan hitungan sampai 40 hari. Boleh yang ingin mengamalkan dalail pakai puasa, boleh, silakan.
Yang tidak mau puasa ya tidak apa-apa, tapi lebih baik puasa. Syukur-syukur seperti yang diajarkan oleh Imam, bagi yang ingin puasa ya Rajab, Sya'ban, Ramadan digandeng tidak apa-apa. Itu tadi dilihat saya suruh lihat di kalender itu untuk tahun ini Rajab 29 hari, berarti 30-nya kurang 1. Syaban 30. Jelas nanti tetap lihat pengumuman. Kalau Ramadan 29, berarti kurang 2. 90 kurang 2. Ditambah Syawal 6 hari. Puasa Syawal itu setelah Lebaran 6. 96 kurang 2 94. Nah, untuk menyempurnakan 100 silakan ditambah puasa Syawal yang lain. Itu lebih baik langsung untuk bagi yang ingin puasa 100 hari. Yang ingin puasa 100 hari, Rajab, Sya'ban, Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal itu kan memang sudah jelas. Ramadannya wajib, Rajab, Sya'ban sunnah, 6 hari Syawal sunnah. Nah, ditambah itu untuk menyempurnakan 100. Itu bagi yang ingin mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad sehari 10.000. Mulai malam 1 Rajab. Mau berhenti di 40 hari Sya'ban silahkan. Mau diteruskan sampai 100 hari lebih baik. Sehingga jumlah sholawat jadi 1 juta. Mau diniatkan pahalanya untuk Rasulullah SAW itu yang paling bagus. Yang mau niat hajat juga tidak apa-apa. Tolong diperhatikan ini. Yang tidak mau puasa pun boleh mengamalkan, tidak apa-apa. Jadi puasa boleh, tidak boleh. Dalail arba'ina yauman itu setiap hari khatam. 40 kalau dalail enggak sampai 100 hari 40. Lebih baik puasa, tidak puasa yang mau mengamalkan silahkan. Setelah itu mau tetap tiap hari khatam lebih baik. Harian juga boleh. Sallallahu alaihi Muhammad dipuasai ya baktukum, tidak puasa tidak apa-apa. Khusus untuk sallallahu alaihi Muhammad lebih baik diteruskan sampai 100 hari. Niat apa saja saya tidak ragu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan ditolak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala didahului sholawat 1 kali, diakhiri sholawat 1 kali saja diijabah. Apalagi ini sholawatnya sampai 1 juta kali. Nggak mungkin ditolak. Asalkan yang diminta yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Minta husnul khatimah buat Anda, keturunan Anda, orang tua. Yang orang tuanya sudah meninggal minta diberi maghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah barangkali kita tidak tahu, barangkali ada yang nenek moyangnya orang tuanya sedang diazab di alam kubur. Niatkan baca itu supaya diangkat di roda azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bulan luar biasa ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadikan catatan jangan sampai di Ramadan gara-gara mengamalkan dalail atau sallallahu alaihi Muhammad Qur'annya terbengkalai, itu keliru lagi. Al-Quran afdal untuk bulan Ramadan jelas kita makan Al-Quran itu sudah lama. Sallallahu alaihi Muhammad 10.000 itu paling lama 1 jam seperempat. Lebih cepat ya 1 jam. Masih banyak sisa hari di bulan-bulan Ramadan untuk memperbanyak qiraatul Quran. Yang ingin mengambil ijazah silakan, tinggal mengucapkan qabiltul ijazah. Ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Saya beri ijazah siapa saja yang ingin mengamalkan sebagaimana saya mendapatkan ijazah ini dari guru-guru saya. Yang ingin mengamalkan silakan mengucapkan qabiltul ijazah. Kembali ke kitab. Jadi
Rajab ini titelnya sudah sering kita dengar ya, Syahrul. Kalau Sya'ban, Syahrul Nabi Muhammad SAW. Kalau Ramadan, Syahrul Ummati Muhammad SAW. Tapi jangan sampai gara-gara titel bulan Allah, bulan Nabi, bulan Ramadan berarti yang paling afdal Rajab. Bukan begitu. Tetap Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Asrar yang ada di Rajab dengan asrar yang ada di Sya'ban tidak bisa dibandingkan dengan asrar yang ada di Ramadan. Saya ingat Ustaz Imam dulu kalau menerangkan hadis Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, Ramadan Syahrul Ummati, beliau tetap menyebut semua bulan ya bulan Allah. Semua bulan yang milik Allah. Kita yang mendapatkan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan juga milik Allah. Nabi Muhammad SAW pemilik bulan Sya'ban juga milik Allah. Semua alhamdulillah. Hanya itu pemberian titel itu karena ada hikmah-hikmah di balik itu. Di antaranya taubah itu, istighfar itu sangat diharapkan diijabah oleh Allah Ta'ala di bulan Rajab. Makanya ada istighfar Rajab. Salawat ala Nabi Muhammad SAW di Sya'ban itu karena ayat perintah salawat turun di bulan itu. Kalau Ramadan bila kalam per detiknya saja asrornya tidak akan didapat dengan hitungan bulan 1 tahun per detik itu di syahr Ramadan. Udah habis mau nyari dalil apa sudah tidak akan ada yang bisa mengalahkan syahr Ramadan, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Lailatul Qadar. Naam, ada ulama yang mengatakan bahwa malam 12 Rabiul Awal afdal min Lailatul Qadar. Tapi itu binisbah kan, karena alasan seandainya tidak ada Lailatul Maulid, tidak akan ada malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang mentafsir pembahasan itu. Kalau malam 12 Rabiul Awal al-waqi yang asli yang zaman dulu kejadian pada tahun gajah waktu Nabi Muhammad lahir itu sudah jelas tidak ada bandingannya pada itu. Wah ada itu. Wala alfu lailatul qadar tidak akan membandingi itu. Malam Maulid yang asli yang Rasulullah awal muncul jasad bayi Nabi Muhammad SAW muncul ke alam dunia itu tidak ada bandingnya tidak ada. Wala lailatul qadar wala lailat apa saja. Wala lailat Maulidnya nabi-nabi lain tidak ada. Tapi kalau saya berpikir begini untuk yang biasa-biasa ini bulan-bulan yang kita alami ini. Ya Lailatul Qadar itu juga Lailatul Qadrin Nabi Muhammad sebenarnya. Pemilik Lailatul Qadar aslinya ya Rasulullah juga. Yang menyebabkan kita bisa dapat Lailatul Qadar ya Rasulullah juga, kesana-sana juga. Aslinya sih kalau untuk urusan ke Rasulullah SAW ya semua dimiliki oleh Nabi. Lailatul Qadar aslinya ya buat Nabi, umat Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar itu juga karena Nabi. Balik sana semua. Yang terpenting buat kita, tolong terutama para murid persiapan malam Senin, besok itu malam 1 Rajab mulai bersihkan. 30 hari perbanyak masuk Sya'ban, perbanyak salawat ala Nabi terus. Jadi malam Ramadan pertama sudah bersih gitu. Awalul lailah min layali Ramadan kita sudah bersih karena dibersihkan Ar-Rajab wa Sya'ban. Sehingga mulai 1, 2, 10 sampai 17 tambah bersih berkat Ramadan. Nah, malam 17 ke sana sudah mulai mencari Lailatul Qadar. Nah, bagi yang membersihkan diri mulai malam 1 Rajab ini harapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkat masyayikhuna, berkat Imam Al-Habib Abdul Qadir, berkat Sayyidina Maulana Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutufi Abdullah bin Abdul Qadir, berkat ahli silsilah at-tariqah al-alawiyah, berkat jami'il awliya wal anbiya wal muslimin, berkat Al-Quran, berkat Rajab, berkat Sya'ban, berkat Ramadan,
Mudah-mudahan semua saya yang belum pernah mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini diberi keterbukaan sehingga Lailatul Qadar dan bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan yang banyak, permohonan yang tidak terhitung jumlahnya yang kita minta, tetapi yang semuanya fi ridallah wa fi ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi ridha al-masyayikh على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتح بسم الله